Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah arbitrase dan kali ini kami akan menjelaskan tentang bab konsultasi. Yuk langsung aja kita lihat materinya. Sebelum kami mulai untuk mempresentasikan materi kelompok 4, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang terdiri dari Denisa Margareta, Dimas Nugroho, Diki Firmansyah, Deva Nurjana, dan Dwi Rahma Ramadanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Margareta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsultasi. Konsultasi dapat diartikan sebagai proses memberikan bantuan kepada seseorang oleh orang yang ahli dan memenuhi standar kualifikasi pada area tertentu untuk mengetahui tentang diri mereka, mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, penyetelan diri, dan lain-lain. Menurut Doherty, dalam proses konsultasi akan melibatkan 3 pihak, yaitu konselor, konsultan, dan konseli atau pihak ketiga. Ketiga pihak tersebut merupakan komponen layanan konsultasi yang menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan. Baiklah, di sini saya Deva Nurjana sebagai pemateri 2 akan menyampaikan materi tentang peran dan fungsi konsultan. Adapun yang pertama yaitu peran konsultan, yaitu memberi wawasan dan pemahaman secara objektif dan memberikan edukasi kepada klien apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Yang kedua yaitu konsultan hukum memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan hukum terhadap perusahaan yang akan melakukan proses penawaran umum. Yang ketiga yaitu memeriksa hukum yang diberikan kepada suatu perusahaan yang akan melakukan penawaran umum yang terdiri dari tanggung jawab secara perdata, perdana, dan administrasi. Adapun fungsi konsultan yaitu yang pertama sebagai intermediasi yang sekaligus membuka pemahaman klien apakah berhasil jika menggunakan gugatan hukum. Yang kedua yaitu sebagai legal advisor. Yang ketiga yaitu sebagai legal attorney. Yang keempat yaitu sebagai legal auditor. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam proses konsultasi. Tahap perkembangan adalah bagian terpenting dalam melakukan sebuah aktivitas konsultasi, yang mana mungkin banyak sekali teori-teori yang menjelaskan proses-proses dalam konsultasi ini. Akan tetapi, di sini saya akan menjelaskan 9 tahapan menurut Splatt dalam proses konsultasi. Yang pertama, adanya pra-kontra, yang mana konsultan akan menjelaskan bidang keahliannya yang dapat digunakan dalam proses konsultasi. Yang kedua ada kontrak dan juga eksplorasi hubungan, yaitu konsultan mendiskusikan persetujuan yang lebih formal antara dirinya dan juga dengan konsulti. Kesiapan konsulti dan kemampuan konsultan untuk memberi respon harus ditentukan. Setelah itu ada kontrak, yaitu suatu perjanjian bersama dibuat untuk menggambarkan layanan apa yang ditawarkan dan bagaimana. Setelah itu ada identifikasi masalah. Baik konsultan dan konsulti menentukan dan mendefinisikan dengan tepat lalu masalah yang akan ditangani dan hasil yang diharapkan. Setelah itu ada analisis masalah, yaitu fokusnya adalah meninjau ulang informasi penting dan menghasilkan solusi yang mungkin dilakukan. Setelah itu ada umpan balik dan perencanaan, yaitu solusi dan alternatif yang dihasilkan pada tahap nomor 5 dievaluasi dan kemungkinan kesuksesannya ditentukan. Setelah itu selanjutnya satu atau beberapa rencana solusi diterapkan secara sistematis. Selanjutnya ada penerapan rencana, yang mana konsulti melaksanakan rencana yang akan diajukan dengan dukungan konsultan. Selanjutnya ada evaluasi rencana. Baik konsultan dan konsulti menetapkan seberapa baik rencana itu bekerja dalam hubungan dengan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan juga pengakhiran hubungan.
yaitu kedua belah pihak meninjau ulang apa yang telah terjadi dan merencanakan tindak lanjut, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama konsultan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi kami saat ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.